Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom, salam patunggilan. Kita bertemu kembali di dalam Sapa Pagi. Sapa Pagi pada hari ini diberi judul Mempraktekkan Keadilan dalam Keluarga. Sebelum kita memulai membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa mohon penyertaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam surga, kami datang untuk mengucap syukur atas pertolongan Tuhan. Kami pada pagi hari ini diberi kesempatan untuk bertemu di dalam Sapa Pagi. Kami akan membaca firman Tuhan dan merenungkan isi firman-Mu. Mohon Tuhan memberi kami pertolongan di dalam Roh-Mu yang kudus, sehingga kami boleh mengerti, dan Tuhan memberi kami kekuatan untuk melakukan dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan atas pimpinan-Mu. Kami serahkan doa ini di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah dialog antara seorang bapak dan anaknya. Demikian isi dialognya. Tidak, kata sang bapak. Bapak tidak akan membelikan dan tidak akan mengabulkan permintaanmu. Ayolah Pak, kata sang anak. Sekali ini saja, aku sangat menginginkannya Pak. Si anak merengek seperti itu. Sang bapak menjawab dengan nada yang tinggi. Sekali Bapak bilang tidak, ya tidak. Kamu tidak usah merengek-rengek. Kemudian anak tersebut menjawab, Bapak ini, kakak Lia dibelikan, adik Angel dibelikan. Tetapi aku tidak. Aku sangat ingin dibelikan gaun merah itu Pak. Gaun merah yang berhias bunga-bunga. Mengapa saudara-saudaraku dibelikan, aku tidak dibelikan? Bapak ini tidak adil. Sang bapak menjawab, bukannya Bapak tidak adil, tetapi apabila yang kamu minta itu celana, kemeja, atau kaos, pasti akan Bapak belikan. Tapi kalau gaun, tidak. Bapak tidak akan membelikannya, Joni. Kamu tidak bisa memakai gaun. Bapak Ibu yang terkasih, memang itu adalah cuplikan jokes atau candaan. Tetapi hal tersebut bukankah kadang-kadang terjadi juga di dalam kehidupan kita? Anak-anak menginginkan hal yang sama yang dimiliki oleh saudaranya. Misalkan kita membelikan kakaknya handphone untuk keperluan sekolah, adiknya pun ingin dibelikan handphone dengan dasar keadilan. Kalau kakak dibelikan, aku juga dibelikan. Demikian juga sebaliknya, ketika adiknya dibelikan baju yang baru karena sesuatu hal atau karena keperluan yang membutuhkan, si kakak pun ingin dibelikan juga. Jadi keinginan untuk mendapatkan hal yang sama itu dianggap sebagai pemenuhan keadilan di dalam keluarga. Dan bahkan kita juga orang tua juga kadang-kadang berpikiran demikian. Kalau si kakak dibelikan, adik juga dibelikan, supaya ada rasa yang adil di dalam keluarga. Tetapi apakah memang harus seperti itu, Bapak Ibu? Mari kita baca firman Tuhan di dalam Kolose 3 ayat 18 sampai dengan 21. Saya bacakan buat kita semua. Kolose 3 ayat 18 sampai dengan 21, demikian firman Tuhan. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan.
Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada banyak hal tentang keadilan yang bisa kita bicarakan. Tapi satu hal yang kita bahas pada pagi hari ini adalah mempraktekkan keadilan di dalam keluarga. Dan di dalam Kolose 3 ayat 18 sampai dengan 21 yang kita baca tadi, kita mendapatkan pelajaran berharga tentang bagaimana sebuah keadilan itu berlaku di dalam rumah tangga atau di dalam keluarga. Menurut Kolose yang pasal 3 18 sampai 21 yang kita baca tadi, agar rasa keadilan bisa terwujud di dalam sebuah rumah tangga atau di dalam sebuah keluarga, setidaknya ada 3 hal. Yang pertama adalah adanya ketaatan kepada Tuhan. Kita bisa membaca pesan ini, mendapatkan pesan ini dari ayat pertama, ketika istri-istri dinasihatkan untuk tunduk kepada suami. Alasannya adalah sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Jadi di situ ada ketaatan kepada Tuhan. Dan juga ketika anak-anak supaya menghormati orang tua, di situ dinyatakan karena hal itulah yang indah di dalam Tuhan. Suami-suami, kasihilah istrimu dan jangan berlaku kasar. Bapak-bapak, jangan sakiti hati anakmu. Itu juga di dalam hal ketaatan kepada Tuhan. Yang kedua, agar keadilan bisa terwujud di dalam sebuah keluarga, yang perlu kita praktekkan adalah melakukan tanggung jawab setiap masing-masing anggota keluarga. Tanggung jawab yang tentunya sesuai dengan peran dari setiap anggota keluarga. Tanggung jawab seorang ayah, seorang suami adalah mengasihi istrinya dan tidak berlaku kasar pada dia. Tanggung jawab bapak-bapak dan juga ibu-ibu bagi anak-anaknya adalah jangan menyakiti hatinya. Dan tanggung jawab istri kepada suami adalah tunduk sebagaimana di dalam Tuhan. Jadi dengan adanya tanggung jawab yang dilakukan dengan setia di dalam Tuhan, akan terwujud rasa keadilan di dalam rumah itu. Yang ketiga adalah adanya kasih. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memang di dalam firman yang kita baca tadi tidak dicetuskan secara eksplisit tentang kasih. Tetapi hal-hal tersebut tidak akan bisa dilakukan apabila tidak ada kasih di dalam hati kita masing-masing. Mungkin memang tanggung jawab akan dilakukan, tetapi tanggung jawab hanya sekedar sebagai tanggung jawab, sekedar mengikuti apa yang harus dia lakukan. Apabila hal itu tidak dilandaskan dengan kasih, maka hal itu tidak akan bisa berlangsung lama atau langgeng. Dengan demikian Bapak Ibu, dengan melakukan 3 hal tadi, maka ada keteraturan dan keharmonisan yang akan menumbuhkan rasa keadilan di dalam setiap anggota keluarga kita. Masing-masing anggota keluarga akan merasa diperlakukan dan dilayani dan diayomi, dan masing-masing akan memperlakukan satu sama lain sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Saya juga menyadari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan bahwa mempraktekkan hal-hal yang seperti ini bukan sesuatu hal yang mudah. Kita perlu belajar dan perlu menundukkan diri pada Tuhan.
bahkan membayar harga mungkin. Tetapi hal tersebut akan membuahkan hasil yang menyenangkan hati Tuhan dan tentunya membahagiakan kita semua. Bagi di antara kita yang merasa hal-hal tersebut masih sesuatu yang sulit, masih sesuatu hal yang membutuhkan effort yang sangat tinggi, saya dalam kesempatan pagi hari ini menyampaikan jangan berputus asa. Marilah kita ingat nasihat Rasul Paulus berikutnya di dalam ayat yang ke-23. Saya baca buat Bapak Ibu. Apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Ketika kita mempraktekkan dan mengupayakan keadilan dengan melakukan tanggung jawab, melayani satu sama lain di dalam keluarga, hambatan yang akan kita hadapi janganlah menjadikan kita surut, karena kita tahu yang kita lakukan adalah untuk Tuhan, dan kita akan menerima upah dari apa yang kita lakukan tersebut dari Tuhan. Demikian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kiranya hal ini menjadikan kita tetap semangat mengupayakan, mempraktekkan keadilan yang membawa kasih satu sama lain. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini, atas semua yang Tuhan sampaikan dalam kehidupan kami. Dalam keterbatasan hamba-Mu, hamba menyampaikan apa yang Tuhan ingin katakan bagi setiap kami. Tapi sungguh Tuhan sendiri akan mengatakan pada mereka melalui kehidupan mereka hari lepas hari. Mohon pimpin bagi kami supaya kami dapat melakukan firman Tuhan dengan setia. Terima kasih ya Bapa. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami serahkan doa ini. Amin. Demikian sapa pagi kita pada hari ini. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dan selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.